teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang plagiarisme. Apa sih plagiarisme itu? Dan bagaimana seluk-beluknya? Yuk kita simak. Plagiarisme adalah suatu perbuatan tidak jujur karena mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya pribadi. Menurut keputusan Rektor UI, plagiarisme didefinisikan sebagai tindakan mencuri ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis atau tulisan orang lain, seolah-olah ide, pikiran, dan tulisan sendiri. Tindakan ini juga merugikan secara material dan non-material, dapat berupa pencurian kata, frasa, kalimat, paragraf, bahkan pencurian bab dari tulisan buku orang lain tanpa menyebut sumber. Perbuatan plagiat dapat diartikan mencuri dan merupakan perbuatan yang terlarang. Perilaku tersebut jelas tidak pantas dan tidak dapat dibenarkan. Alasan plagiarisme dilarang karena tindakan plagiat dapat menjadikan mahasiswa malas berpikir dan tidak berani bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan baru. Kecenderungan mencari kemudahan dengan mengambil karya orang lain dan mengakui sebagai karya pribadi membuat moral mahasiswa menjadi luntur. Tidak hanya itu, dengan melakukan plagiarisme, seseorang atau mahasiswa bukan hanya menjadi lebih bodoh, tetapi lebih dari itu. Mahasiswa tersebut melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan pemerintah. Penyebab melakukan plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme yang disengaja. Plagiarisme yang disengaja terjadi apabila sejak awal tindakan plagiarisme tersebut telah difikirkan dan direncanakan. Hal tersebut mungkin terjadi pada berbagai keadaan, misalnya tidak mempunyai cukup waktu untuk menghasilkan karya tulis sendiri, dan tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan karya sendiri. Yang kedua, plagiarisme yang tidak disengaja. Plagiarisme yang tidak disengaja dapat terjadi dengan melakukan pengutipan panjang atau pendek, tetapi kemudian lupa mencantumkan nama penulis asli dan sumber informasi. Tapi, penyebab lainnya adalah ketidaktahuan cara menempatkan referensi yang seharusnya dilakukan dalam karya tulis atau cara mengutip dengan baik dan benar. Jenis-jenis plagiarisme. Word by word plagiarism. Word plagiarism sering disebut sebagai block, copy, and paste plagiarism. Plagiarisme ini artinya mengutip karya orang lain secara penuh, berhalaman-berhalaman, atau seutuhnya. Pada dasarnya, mengutip bagian tulisan orang lain hanya boleh dilakukan pada keadaan yang sangat perlu, mendasar, dan seyogyanya pendek. Kita tidak dapat membuat kutipan sepanjang 10 halaman walaupun di setiap halaman kutipan tersebut dipenggal menjadi beberapa bagian dan di setiap penggalan disebut nama penulis dan sumber informasi. Word switch plagiarism merupakan jenis plagiarisme yang mengutip atau mengambil kalimat penggalan kalimat atau paragraf dari karya penulis lain, kemudian mengganti beberapa kata dalam kalimat tersebut tanpa mengubah susunan kata maupun kalimat, tanpa mencantumkan nama penulis maupun sumber dari mana bagian yang dikutip berasal. Metafor plagiarism mengutip atau menjiplak bagian karya lain dan digunakan untuk memperjelas makna dari tulisan sendiri. Plagiarisme jenis ini umumnya dilakukan apabila penulis merasa bahwa sebuah fenomena yang ditulis dalam karyanya belum cukup mampu menjelaskan kepada pembaca. Idea plagiarism, yaitu mengambil dan mengutip gagasan seorang penulis yang telah mengeluarkan sebuah gagasan untuk pemecahan suatu masalah atau menggambarkan konsep suatu fenomena dan dikutip dalam karya tulis sendiri, tanpa mencantumkan nama penggagas dan sumber informasi.
Plagiarisme jenis ini dapat terjadi apabila si penulis, yakni mahasiswa, mendapat gagasan dari pembimbing atau sesama teman. Kemudian, ide tersebut dituangkan dalam karya si penulis. Self-plagiarism. Dalam self-plagiarism, menulis, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh hasil karya sendiri secara identik dan mengirimkan sejumlah jurnal untuk dipublikasikan tanpa mencantumkan informasi karya sendiri yang dikutip atau karya terdahulu sudah dipublikasikan di majalah ilmiah sebelumnya. Pencegahan plagiarisme secara umum. Cara memperkecil kemungkinan terjadinya plagiarisme antara lain mencegah kejadian plagiarisme. Secara umum, pencegahan antara lain dilakukan dengan menghargai karya orang lain, melakukan parafrasa, bantuan piranti lunak, dan bertanya untuk mendapatkan pengarahan. Mengambil atau memakai karya orang lain dilakukan secara baik dan benar. Setiap tulisan dalam bentuk kalimat atau paragraf yang dikutip selalu ditulis sumber informasi dan nama penulisnya. Apabila mencari bahan untuk penyusunan karya ilmiah, dianjurkan untuk mengembangkan kebiasaan mencatat nama penulis dan sumber karya ilmiah dari setiap pustaka yang dicatat. Langkah melakukan parafrasa meliputi membaca dan memahami bagian dari karya ilmiah penulis asli yang ingin dikutip, mencamkan bagian tersebut dan kemudian menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri tanpa merubah makna atau pesan yang ditulis penulis asli, serta menuliskan nama penulis asli dan sumber informasi. Pencegahan plagiarisme secara khusus. Pencegahan khusus yang dapat dilakukan meliputi peningkatan integritas akademi seluruh sivitas akademik, pemaparan pengetahuan dan sosialisasi peraturan plagiarisme, ketersediaan pedoman praktis pencegahan dan penanggulangan plagiat, serta peningkatan peran tim kaji etik. Integritas akademik merupakan dasar kehidupan kampus yang berlandaskan pada nilai, martabat, saling menghormati, dan kejujuran. Setiap universitas perlu selalu mensosialisasikan sekaligus menciptakan suasana yang kondusif untuk meningkatkan dan memelihara kehidupan kampus yang menjunjung tinggi aspek tersebut. Sosialisasi dapat dimulai dengan mengambil waktu pada pekan orientasi mahasiswa baru, pemaparan pengetahuan yang komprehensif tentang plagiarisme harus dibudayakan di dunia pendidikan dan ditujukan kepada mahasiswa dan dosen atau dosen pembimbing. Sanksi dan hukuman plagiarisme. Menurut pasal 380 KUHP, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seorang plagiator atas perbuatannya dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan, yang menurut R. Susilo merupakan pasal yang mengancam hukuman terhadap perbuatan-perbuatan penipuan tentang hak cipta atau copyright. Menurut pasal 113 UU Nomor 28 Tahun 2014. Selain itu, terdapat dan diatur dalam pasal 113 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terima kasih dan jangan lakukan plagiat ya.